Bab 1331. Tidak. Apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu padanya? Jawab aku, pinta Francine. Lukas tidak menjawabnya. Setelah memikirkannya, ia bertanya lagi, Nona Francine, bisakah Anda menghubungi Sofia sekarang? Francine tahu masalahnya serius jika Lukas dan Sunny bersedia mengesampingkan permusuhan antara kedua keluarga untuk pergi ke rumahnya. Karena itu, setelah memikirkannya, ia berkata, Sofia pernah menelepon saya sebelumnya untuk mencari Jeremy, tetapi saya tidak menyimpan nomornya. Saya perlu memeriksa riwayat panggilan saya untuk melihat apakah saya masih menyimpan nomornya. Ya, silakan saja, Nona Francine. Itu akan sangat membantu kami, kata Lukas. Francine segera mengeluarkan ponselnya dan menelusuri riwayat panggilannya. Aku menemukannya. Ini nomornya. Tapi kenapa kamu mencarinya? Tanyanya. Lukas memutuskan untuk menceritakan kisah singkatnya. Nona Francine, Corinne kabur dari rumah sakit sore ini. Saya curiga Sofia yang membawanya pergi. Bisakah Anda meneleponnya untuk menanyakan di mana Corinne? Apa? Corinne kabur dari rumah sakit. Francine mulai panik mendengar ini. Tanpa didesak Lukas, ia segera menelepon Sofia. Panggilan tersambung setelah beberapa dering. Halo, Francine, seru Sofia sambil menangis, seolah-olah ia berusaha menahan isak tangis. Sofia, di mana kamu sekarang? Aku di hotel. Ada apa? Apa ada petunjuk baru untuk kasus saudaramu? Apakah dia masih hidup? Adalah pertanyaan yang tak terucapkan di udara. Francine berharap kakaknya juga masih hidup, tapi... Tidak, aku menelepon bukan karena itu. Malahan, aku ingin bertanya apakah kamu melihat Corinne hari ini karena dia hilang. Sofia pura-pura kaget. Apa? Dia hilang? Tidak, aku belum melihatnya hari ini. Apa yang terjadi? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Tuan Lukas datang ke rumahku dan bilang dia curiga kau membawanya pergi, jadi dia memintaku meneleponmu. Apa kau benar-benar tidak tahu di mana dia? Kau tahu dia mengandung bayi saudaraku, kan? Jadi tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Kau harus bilang kalau kau melihatnya. Tapi aku belum melihatnya, Francine, kata Sofia polos. Aku benar-benar belum melihatnya. Ya, aku memang pergi ke rumah keluarga Rivera dengan harapan bisa bertemu dengannya sore ini, tapi mereka tidak mengizinkanku masuk. Tuan Lukas bahkan menyuruh para pelayan untuk menyeretku pergi. Dan ketika saya mendengar Corinne dibawa ke rumah sakit, saya pergi ke sana dengan harapan bisa melihatnya agar saya bisa memastikan tidak ada yang terjadi pada bayinya, tetapi Tuan Lukas menghentikan saya lagi. Jadi, tidak, saya tidak melihatnya. Sebenarnya, bagaimana dia bisa curiga bahwa sayalah yang membawa Corinne pergi? Aku bahkan tidak tahu di rumah sakit mana dia dirawat. Kalau dia tidak percaya, dia bisa melihat rekaman CCTV untuk memastikan aku jujur atau tidak. Tapi yang lebih penting, kita harus cari Corinne dulu. Francine tidak ingin membuang-buang waktu lagi untuk berbicara dengan Sofia, jadi ia langsung menutup telepon. Lalu, ia bertanya kepada Lukas, kenapa Corinne menginap di rumahmu? Dan bagaimana dia bisa sampai di rumah sakit? Apa ketubannya pecah? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, dia pingsan karena syok setelah mendengar apa yang terjadi pada Jeremy. Jadi kami membawanya ke rumah sakit. Dia dan bayinya baik-baik saja setelah dokter merawat mereka. Tapi kemudian dia menyelinap keluar rumah sakit sementara aku pergi mengambilkannya air. Sial, ini gawat. Kakek dan nenek bisa gila lagi kalau tahu Corinne hilang. Pikir Francine. Kalau begitu, haruskah kita panggil polisi sekarang? Kita harus menemukannya sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya. Kata Annie. Nona Francine, bisakah Anda memberi saya nomor telepon Sofia? Ada yang ingin saya tanyakan padanya, tanya Lukas dengan tenang. Bab 1332. Lukas berterima kasih kepada Francine dan berbalik untuk pergi setelah dia menyimpan nomor telepon Sofia di teleponnya. Francine mengikutinya dengan cemas. Tunggu, aku juga ingin ikut denganmu mencari Corinne. Lukas tidak berhenti berjalan. Sebaliknya, Sunny-lah yang menghentikan Francine. Ia mengangkat tangannya dan berkata, Francine, lebih baik kau tinggal di sini bersama kakek nenekmu. Mereka lebih membutuhkanmu sekarang. Kau bisa tenang,
Lukas pasti akan menemukan Corin. Francine mengerutkan kening. Tapi, sekarang Jeremy sudah tiada, kamu harus turun tangan untuk mengurus kakek nenekmu. Baru setelah itu dia bisa beristirahat dengan tenang, kata Sunny. Mata Francine bergetar. Oke, kau benar. Aku akan tetap di sini. Tapi telepon aku begitu kau menemukan Corin, oke. Sunny mengangguk. Kau pegang kata-kataku. Lukas menelepon Sofia segera setelah dia masuk ke dalam mobil. Halo, siapa ini? Tanya Sofia dengan santai, sangat berbeda dengan saat dia berbicara di telepon dengan Francine. Lukas langsung ke intinya. Di mana Corin? Tanyanya dingin. Sofia tertegun sejenak sebelum berkata, Tuan Lukas, kurasa begitu. Seperti yang sudah kukatakan pada Francine, aku belum melihat Corin, dan aku juga tidak tahu di mana dia. Bahkan, bagaimana kau bisa menanyaiku kalau kau tidak akan bertanya padaku? Bahkan membiarkanku melihatnya. Serius, bagaimana aku bisa tahu di mana dia? Lukas tidak semudah Francine tertipu. Apa nomor plat mobilmu XX896? Tidak, plat mobil saya SS975, kata Sofia dengan tenang. Tuan Lukas, saya akan marah jika Anda tidak berhenti menuduh saya tanpa bukti konkret. Saya pasti sudah menuntut Anda atas pencemaran nama baik jika saya tidak begitu sedih atas apa yang terjadi pada Jeremy. Lukas menyipitkan mata. Untuk sesaat, ia bingung harus berkata apa kepada Sofia. XX896 adalah nomor plat mobil yang Sunny hafal ketika melihat Corin masuk ke mobil sport merah itu, dan Lukas telah meminta anak buahnya untuk mencari tahu siapa pemilik nomor plat mobil itu. Namun, tidak ada mobil sport merah dengan nomor plat XX896. Kamera lalu lintas juga tidak merekam mobil sport merah itu melaju. Bukan hanya plat nomor mobilnya palsu, tetapi pengemudinya juga tahu kemana harus mengemudi agar tidak terekam kamera lalu lintas. Semua kejadian ini jelas sudah direncanakan. Sofia menutup telepon. Lukas tidak meneleponnya kembali karena ia tahu tidak ada gunanya bertanya lebih lanjut. Pada saat itu, sebuah mobil hitam lain berhenti di depan rumah keluarga Holden. Sante dan Aaron segera turun dan berjalan menghampiri Lukas dan Sunny. Bagaimana? Apakah bosnya ada di Holden? Tanya Sante. Sunny menggeleng sedih. Tidak, kami baru saja bertanya pada Francine, tapi dia bilang Corin tidak pernah ke sana hari ini. Sante mengerutkan kening. Bukankah sudah kubilang untuk tidak memberitahu bos tentang kematian Tuan Jeremy sampai bayinya lahir dengan selamat? Kenapa kalian, Riveras, tidak bisa melakukan hal sesederhana itu? Kenapa kalian bersikeras agar dia tinggal bersama kalian padahal kalian bahkan tidak bisa merawatnya? Sunny menundukkan kepalanya karena malu sementara Lukas duduk diam di mobilnya, tenggelam dalam pikirannya. Aaron berjalan mendekat dan menepuk bahu Sante untuk menenangkannya. Yang terpenting sekarang adalah menemukan bosnya. Kalau bosnya tidak datang ke sini, menurutmu dia akan pergi kemana? Dengan kata lain, apa yang begitu penting baginya sampai-sampai dia mempertaruhkan nyawa bayinya dan kabur dari rumah sakit? Tak perlu dikatakan lagi, ini pasti ada hubungannya dengan Jeremy, kata Sunny sambil mengerutkan kening. Bab 1333. Sante tiba-tiba tersadar. Ia menatap Aaron dan berkata, maksudmu bos itu mungkin pergi ke lokasi ledakan untuk mencari Jeremy? Itu cuma tebakan. Kemungkinannya besar, mengingat kita sudah mencarinya kemana-mana kecuali lokasi ledakan, kata Aaron dengan nada hati-hati. Semua orang saling bertukar pandang, dan mereka semua berlari kembali ke mobil masing-masing untuk berangkat ke lokasi ledakan. Sementara itu, di sebuah bungalau kecil yang terletak di pinggiran kota, Corin dikurung di sebuah ruangan kecil yang kotor dengan anggota tubuhnya terikat. Bau daging panggang dan bir murahan tercium di udara. Karena sedang hamil, Corin merasa baunya begitu tak tertahankan hingga ia ingin muntah. Sesekali, ia juga mendengar umpatan dan lelucon kasar dari luar kamar. Jadi, bisa dipastikan kedua penculiknya sedang asyik makan malam bersama teman-teman mereka. Mereka bahkan tidak sempat menanyakan kabarnya setelah mereka memasukkannya ke dalam kamar. Corin tidak bisa berteriak minta tolong karena mulutnya dilakban, tapi dia juga tidak akan melakukannya. Lagi pula,
Melakukan itu mungkin akan membuatnya semakin terjepit karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia melihat sekeliling dan menemukan sebuah benda tergeletak di tanah. Ia menggeliat dan mencoba menggunakan ujung-ujung benda yang tajam itu untuk memotong tali yang mengikat pergelangan kakinya, tetapi ia tidak berhasil sampai jauh ketika seseorang dari luar ruangan tiba-tiba mendobrak pintu dengan keras. "Bos, kenapa kau bawa wanita hamil ini kembali? Dia pasti tidak akan menyenangkan," kata pria gemuk itu. "Hanya itu yang kau pikirkan, bersenang-senang dengan perempuan." Pria berambut perak itu mengangkat dagunya dengan jijik. "Minggir, aku perlu bicara berdua dengannya." Si gendut menggaruk kepalanya dan menutup pintu. Pria berambut perak itu berjalan ke arah Corin dan menatapnya dengan penuh penghinaan, seakan-akan dia adalah seekor semut yang dapat dengan mudah dihancurkannya dengan sepatunya. "Apakah kamu mengingatku?" tanyanya dengan nada mengejek. Corin mendongak menatapnya. Ia tak bisa menjawab karena mulutnya dilakban. Karena tidak mendapat jawaban darinya, pria berambut perak itu menendangnya pelan. "Tahukah kau bahwa aku harus melarikan diri selama setahun dan hampir kehilangan nyawaku di tangan anak buah Jeremy setelah kau melarikan diri? Harus kuakui, dia sangat peduli padamu." Corin menatapnya dengan tatapan kosong. Ia tidak tahu Jeremy telah mengirim orang untuk memburu pria berambut perak itu setelah ia berhasil lolos. Pria berambut perak itu berjongkok perlahan dan menatapnya dengan kilatan sinis dan mengejek di matanya. "Yang sangat menguntungkanku karena aku paling tidak ingin melakukan apapun selain menghancurkan semua yang dia cintai, sepotong demi sepotong. Aku ingin dia merasakan sakit yang begitu tak tertahankan sampai-sampai dia berharap mati saja." Corin memelototinya dan mencoba berbicara keras. Namun, ia hanya bisa mengeluarkan suara teredam karena mulutnya dilakban. Melihat ini, pria berambut perak itu dengan kejam merobek lakban dari mulutnya. Sebagian rambut halus Corin ikut terkelupas bersama lakban, membuatnya kesakitan. "Apa katamu? Bicara sekarang," perintah pria berambut perak itu dengan dingin. Corin menatapnya dengan tegas. "Jeremy sudah mati. Dia tewas dalam ledakan. Apa gunanya melakukan ini?" Alasan dia menatapnya dengan penuh keharusan adalah karena dia berharap dia akan memberitahunya bahwa Jeremy tidak mati sama sekali. Bab 1334. Namun, pria berambut perak itu hanya tertawa mengejek. "Aku tahu dia sudah mati, tapi dia mati terlalu cepat untukku. Karena itulah aku akan menyiksa cinta dalam hidupnya agar dia tidak bisa beristirahat dengan tenang." Corin mundur ketakutan. Ia tahu pria berambut perak itu psikopat yang tak punya celah moral menyakiti orang lain demi kesenangan. Tatapan merendahkan terpancar di mata pria berambut perak itu. "Takut? Ya, aku tidak ingat kau pernah sepengecut ini sebelumnya." Corin menggertakkan giginya dan tidak berkata apa-apa. "Tentu saja aku tidak takut terakhir kali. Aku tidak hamil saat itu. Aku bisa melawan mereka dan masih punya energi untuk mengejar." Pria berambut perak itu terkekeh pelan. "Jangan khawatir, aku tidak akan langsung menyiksamu. Kau seharusnya berterima kasih pada bayi di perutmu untuk itu. Bayi itu masih berguna bagiku, jadi aku akan menunggu sampai kau melahirkan bajingan itu dengan selamat sebelum melakukan apapun padamu." Corin mengerutkan kening. "Apa gunanya kau punya bayiku? Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" Pria berambut perak itu menyodok perutnya. "Sekarang Jeremy sudah mati, aku yakin keluarga Holden akan melakukan apa saja untuk mendapatkan bayi itu. Aku akan menggunakan bayi itu untuk memeras mereka agar memberiku harta mereka." Corin langsung mengerti maksudnya. Ia mendengus dan berkata, "Itu rencana terbodoh yang pernah kudengar. Bayi ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Holden. Kalaupun ada, keluarga Holden tidak akan pernah mau memberimu harta mereka hanya untuk menyelamatkan bayi." Pria berambut perak itu tersenyum dingin padanya. "Kau belum dengar. Tepat pada malam kakek nenek Jeremy menerima kabar kematiannya, mereka langsung membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa semua harta mereka akan diwariskan ke bajingan kecil di perutmu itu jika mereka mati." Corin terkejut. "Apa? Dari mana kamu mendapatkan informasi itu?" "Mustahil." Pria berambut perak itu menyeringai sinis. "Aku tidak mengerti apa yang mustahil dari itu. Maksudku, bayi itu satu-satunya garis keturunan Jeremy yang masih hidup.
Lagi pula, keluarga Holden selalu dikenal menjunjung tinggi tradisi lama mereka untuk mewariskan semua harta mereka kepada cucu tertua. Ini pertama kalinya Corin mendengar hal itu. Maka, wajar saja jika ia terkejut Pamela dan Greg akan mengambil keputusan sedrastis itu dalam waktu sesingkat itu. Namun, itu tetap tidak menjawab pertanyaannya tentang dari mana pria berambut perak itu mendapatkan informasi itu. Setelah memikirkannya, Corin berkata dengan tenang kepadanya, "Jadi maksudmu, semua ini soal uang. Baiklah, biar aku yang mengurusnya, sebutkan saja angkanya, dan aku akan memberikannya kepadamu." Pria berambut perak itu sedikit terkejut, tetapi kemudian tersenyum seolah terhibur. "Kau akan memberikannya padaku. Kurasa wanita mungil sepertimu tak sanggup membeli nomor yang kuinginkan. Saya tidak bisa bicara atas nama keluarga Holden, tapi saya bisa bicara untuk diri saya sendiri. Sejujurnya, saya punya beberapa properti yang bisa dijual seharga puluhan juta dolar. Saya jamin Anda tidak akan pernah menginginkan apapun lagi seumur hidup Anda. Saya bersedia memberikan semuanya kepada Anda jika Anda melepas saya," kata Corin. Pria berambut perak itu menatap tajam ke mata Corin untuk melihat apakah dia berbohong, dan dia mempercayainya saat melihat tekad di matanya. Bab 1335. Puluhan juta dolar mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan harga Holden, tapi itu cukup untuk membuatmu tidak perlu bekerja lagi. Lagi pula, kamu tidak perlu berurusan dengan anggota keluarga Holden lain yang berebut saham perusahaan dengan bayimu, kata Corin. Setelah memikirkannya, pria berambut perak itu tersenyum dan mengangkat dagunya. "Kau benar, tawaranmu memang terdengar sangat menggiurkan. Tapi, hanya orang bodoh yang akan memilih salah satu. Aku menginginkan propertimu dan kekayaan keluarga Holden." Corin tak pernah menyangka pria berambut perak itu akan serakah. Ia mengerutkan kening dan bertanya, "Pak, bolehkah saya tahu nama Anda?" Pria berambut perak itu meliriknya dengan nada merendahkan. "Namaku tak pantas dikenal oleh orang sepertimu. Kalau aku tidak salah, kau juga Holden, kan?" tanya Corin tenang. Ia tahu tebakannya benar ketika melihat wajah pria berambut perak itu menggelap, jadi ia melanjutkan, "Hah, jadi aku benar. Kau pasti salah satu anak haram ayah Jeremy dengan perempuan lain saat ia masih muda. Kau membenci ayahmu karena meninggalkanmu dan ibumu, tapi tidak sebesar kebencianmu pada Jeremy karena menjalani kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu, kan?" Pria berambut perak itu menjadi marah karena titik sakitnya terekspos seperti itu. Ia memelototi Corin dengan tajam dan berkata dengan nada mengancam, "Sebaiknya kau tutup mulut, atau aku akan membunuhmu sekarang." Menyadari betapa miripnya pria berambut perak itu dengan Jeremy, Corin tahu ia benar. Tentu saja, kemarahan Jeremy juga merupakan tanda lain yang menunjukkan bahwa ia benar. Corin tak berniat tutup mulut. Setelah mengerucutkan bibirnya, ia melanjutkan, "Aku mengerti kenapa kau membenci ayahmu, tapi kenapa kau begitu membenci Jeremy? Apa salahnya? Maksudku, anak mana yang akan ingin punya ayah yang main-main dan punya anak dengan perempuan lain? Lagi pula, dia tidak bisa menghentikan ayahnya melakukan itu karena dia sendiri masih kecil." Mata pria berambut perak itu memerah karena marah saat itu. "Aku benci dia karena dia satu-satunya putra ayah kita yang bisa hidup enak. Dia bisa jadi penerus keluarga begitu dia lahir. Tapi kenapa? Hanya karena dia anak sulung. Kenapa aku harus hidup miskin sementara dia hidup mewah? Bukankah kita berdua Holden? Ada malam-malam di mana aku begitu membencinya sampai-sampai aku membayangkan kematiannya yang paling mengerikan. Dan satu-satunya cara bagiku untuk berhenti membencinya dan membalaskan dendam mendiang ibuku adalah dengan mengambil segalanya darinya." Kebencian pria berambut perak itu seakan berlipat ganda saat menyebut mendiang ibunya, membuat Corin sedikit mundur. Di saat yang sama, ia sedikit berempati padanya. "Tapi pernahkah Anda berpikir, apakah Anda cukup mampu untuk menjalankan perusahaan setelah Anda mendapatkannya? Bisakah Anda menjamin bahwa perusahaan tersebut akan mampu mempertahankan posisinya di antara 100 perusahaan teratas di dunia?" tanya Corin. Dalam kemarahannya, pria berambut perak itu mencengkeram lehernya dan berkata, "Sialan kau, wanita. Beraninya kau meremehkanku. Meskipun kesakitan,
Corin memaksakan diri untuk tersenyum mengejek padanya. Aku meminta demi kebaikanmu sendiri. Apa gunanya mengambil alih perusahaan jika kau hanya akan menghancurkannya dalam beberapa tahun? Itu bukan urusanmu. Aku lebih suka melihat perusahaan bangkrut daripada mereka yang menanggungnya. Teriak pria berambut perak itu dengan gila. Serius, apa gunanya repot-repot mendapatkan apa yang kau inginkan tapi tidak menikmatinya? Pak, sepertinya teman-temanmu di luar ruangan ini tidak terlihat seperti orang yang tahu cara mengelola perusahaan. Bukan hanya kau tidak tahu, tapi kau juga tidak mengenal orang lain yang tahu cara mengelola perusahaan. Begini usulku, biarkan aku hidup, dan aku akan mengajarimu cara membuat perusahaan ini semakin makmur. Kau bersedia mengajariku? Tanya pria berambut perak itu dengan ragu. Sejujurnya, satu-satunya alasan aku merayu Jeremy adalah karena aku melihatnya sebagai tiket makan untuk kehidupan yang lebih baik. Sekarang setelah dia meninggal, akan lebih sulit bagiku untuk mengendalikan Holden, bahkan dengan bayi itu sebagai alat tawar-menawarku. Mungkin saja mereka akan mempertahankan bayi itu dan menyingkirkanku. Bab 1336. Tapi kalau aku punya kamu, Holden, di pihakku, itu menambah jaminan ekstra bahwa aku tidak akan dibuang seperti sampah oleh kakek nenek Jeremy. Kita bisa bekerja sama menuju solusi yang saling menguntungkan dan saling membantu mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Bagaimana menurutmu? Saran Corin. Pria berambut perak itu menatap Corin sejenak sebelum mendorongnya dengan jijik. Apa yang membuatmu berpikir aku mau menerima wanita yang pernah dimanfaatkan Jeremy? Alih-alih merasa terhina atau marah, Corin hanya tertawa. Begitu juga dengan Holden Group. Dia sudah mencoret-coretnya, tapi kau sepertinya tidak keberatan sama sekali. Kau seharusnya tahu aku punya kelebihan sendiri karena bisa menggayat orang seperti Jeremy. Pria berambut perak itu tampak mulai yakin. Persis seperti yang Corin simpulkan, dia tidak tahu apa-apa tentang menjalankan perusahaan dan tidak punya teman untuk membantunya. Akan sangat menjanjikan jika seseorang seperti Corin bisa membimbingnya. Aku suka sikapnya yang terus terang. Tidak akan terlambat untuk menyingkirkannya setelah aku selesai menggunakannya. Dengan pikiran itu, si rambut perak tersenyum sinis dan berkata, baiklah, aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Tapi jangan salah, aku akan membunuhmu jika aku merasa kau sedang mempermainkanku. Corin tersenyum. Bagus. Karena kita sudah memutuskan untuk bekerja sama, bisakah kau melepaskan ikatanku? Tatapan waspada melintas di mata pria berambut perak itu. Kenapa aku harus melakukan itu dan kenapa kau terburu-buru? Aku akan melepaskan ikatanmu setelah kau melahirkan bayinya. Corin mengangkat sebelah alisnya. Aku cuma butuh kamu untuk melepaskan ikatan tanganku dan mengambilkan pulpen dan kertas. Aku akan menggambarnya supaya aku bisa menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan internal Holden Group bekerja. Dengan begitu, kita bisa menyusun rencana untuk menghancurkan perusahaan ini di masa mendatang. Pria berambut perak itu menatapnya dengan ragu. Corin tersenyum padanya. Ada apa? Kau pikir aku akan mencoba kabur? Ayolah, aku sedang hamil besar, dan kakiku masih terikat. Aku tidak bisa lari bahkan jika kau melepaskan tanganku. Kau benar-benar melebih-lebihkanku dan benar-benar meremehkanmu dan teman-temanmu. Kata-katanya tampaknya berpengaruh pada pria berambut perak itu. Ia menatap perut Corin yang sedang hamil dengan cemberut dan yakin Corin takkan bisa berlari dalam kondisi seperti itu. Berikan tanganmu padaku, bentaknya dingin. Corin cepat-cepat mengangkat tangannya. Saat pria itu melepaskan ikatan tangannya, tatapannya tertuju pada pergelangan tangannya yang ramping. Aneh sekali. Badannya besar sekali seperti ikan paus, bahkan wajahnya bulat dan bengkak, tapi pergelangan tangannya tetap kurus sekali, pikir pria berambut perak itu. Dia melempar tali ke samping dan berteriak, sekarang tarik. Corin merentangkan tangannya dengan polos. Bagaimana aku bisa menggambar kalau aku tidak punya pena atau kertas? Pria berambut perak itu melotot ke arahnya dan memberinya tatapan peringatan sebelum berbalik untuk mencari pena dan kertas untuknya. Tiba-tiba, bang! Sekelompok pemuda yang duduk di luar sambil makan dan minum begitu asyiknya sehingga mereka tidak mendengar keributan yang datang dari dalam ruangan. Sementara itu, sekelompok mobil tiba di lokasi ledakan,
dan semua orang turun dari mobil mereka. Sunny mengamati area itu dengan cemberut. Tempat ini telah hancur lebur. Akankah Corin benar-benar ada di sini? Lukas juga keluar dari mobilnya dan menyipitkan mata sambil mengamati sekeliling. Ia lalu melambaikan tangan agar anak buahnya mencari petunjuk di setiap sudut yang mungkin menunjukkan keberadaan Corin, sementara ia juga menyisir area tersebut. Tiba-tiba, ia membungkuk untuk melihat lebih dekat sesuatu di tanah. Ia menyorotkan senternya ke sana dan melihat jejak ban lain selain jejak ban mobil mereka. Ia lalu mendongak ke arah mobil-mobil itu melaju. Melihat ini, Aaron menghampirinya untuk melihat juga. Hei, teman-teman, lihat ini. Jejak ban ini terlihat baru dan sudah mengarah ke sana. Kalau tidak salah, seharusnya ada kota di sana. Bab 1337. Sante dan Sunny pun berjalan mendekat untuk melihat. Lukas membersihkan tangannya dan berdiri. Ia kemudian memanggil anak buahnya kembali dan memerintahkan mereka untuk mengikuti jejak ban. Setelah itu, ia dan rombongan lainnya menaiki mobil masing-masing dan melaju menuju ke arah kota. Jejak ban terlihat karena tanah di sekitar lokasi ledakan terbuat dari lumpur, tetapi mustahil untuk melihatnya setelah mereka sampai di jalan aspal. Oleh karena itu, mereka terpaksa menghentikan mobil dan menghubungi kantor polisi lalu lintas untuk membantu mereka menemukan kendaraan yang mungkin terlihat mencurigakan melalui rekaman CCTV. Karena tidak banyak mobil yang melaju ke lokasi ledakan di tengah malam, mereka berhasil dengan cepat menemukan sebuah minivan yang tampak mencurigakan melaju keluar dari lokasi ledakan dan menuju ke sebuah bungalow kecil yang terletak di gang sempit. Berbekal informasi itu, mereka segera melaju ke bungalow. Setibanya di sana, mereka mendengar suara sekelompok pria berbincang dan aroma barbecue tercium dari balik gerbang logam kecil. Lukas, Aaron, Sante, dan Sunny keluar dari mobil mereka dan memasuki gang sempit itu. Mereka tidak berkendara ke sana karena tidak ingin membuat para penculik khawatir. Ada banyak tempat persembunyian di gang sempit itu karena semua rumah dimatikan lampunya. Bahkan, tempat yang menyala adalah tempat para penculik berada. Sunny mengerutkan kening dan berbisik cemas, Lukas, apakah Corin diculik oleh orang-orang itu setelah mereka melihatnya di lokasi ledakan? Aku tidak suka suara orang-orang itu. Apa menurutmu dia akan baik-baik saja? Wajah Lukas memucat, dan tangannya sudah mengepal. Diam dan diam. Sunny menundukkan kepalanya karena malu. Ia tahu seharusnya Sunny diam, tetapi ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengkhawatirkan Corin. Membayangkan pria-pria bau itu menyakiti Corin membuatnya ingin segera masuk dan menghajar mereka saat itu juga. Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya. Kalian tunggu di sini. Aku mau cari alasan untuk masuk. Aaron meraih lengannya untuk menghentikannya. Mereka banyak sekali. Kalau bos ada di sana, kau cuma akan menimbulkan kecurigaan kalau datang ke rumah larut malam begini, kata Aaron tenang. Sante mengerutkan kening. Lalu, apa saranmu? Kita harus mengamati sedikit lebih jauh, kata Aaron. Tapi bagaimana kalau mereka berniat melakukan apa saja pada Corin setelah selesai makan? Tanya Sunny dengan tidak sabar. Aaron mengkhawatirkan hal yang sama, tetapi ia tak bisa bertindak gegabah soal keselamatan Corin. Kita semua tenang dulu. Coba pikirkan, bos sedang hamil, jadi kurasa mereka tidak menculiknya untuk memenuhi keinginan mereka. Dugaanku, mereka punya motif tersembunyi membawanya ke sini. Sunny merasa ucapannya masuk akal. Ia hampir lupa bahwa Corin sedang hamil. Tiba-tiba, Lukas menyuruh mereka diam, dan mereka bertiga langsung diam. Tak lama kemudian, percakapan kasar mereka terdengar di telinga mereka. Aku heran kenapa bos lama sekali keluarnya. Mungkin dia sedang melakukan apa yang dia mau saat kita berbicara. Hahaha, mungkin, ya, aku harus akui padanya. Aku sama sekali tidak bisa melakukannya pada wanita hamil. Hahaha, makanya dia bos kita. Diam, dasar babi. Jangan sampai bos mendengarmu, atau dia akan menghajar kalian semua. Bab 1338. Mereka semua, Lukas, Sante, Aaron, dan Sunny, mengepalkan tangan mereka ketika mendengar itu. Mereka tak bisa diam saja, jadi mereka semua bergegas ke halaman. Namun,
Sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka setelah mereka baru berjalan beberapa langkah. Awalnya mereka terkejut melihat sosok pendatang baru itu, tetapi kemudian terkejut ketika melihat siapa sosok itu. Aku akan mengurus mereka, kata si pendatang baru. Setelah itu, ia melangkah ke gerbang logam kecil dan menendangnya hingga terbuka, mengejutkan 7 atau 8 pria yang sedang makan dan minum. Apa kau seharusnya sudah mati? Apa kau hantu? Salah satu dari mereka tergagap kaget. Di mana istriku? Tanya Jeremy dengan tatapan mematikan. Kami tidak tahu siapa istrimu. Ayo, tangkap dia. Bos pasti senang melihatnya, aku yakin, kata salah satu dari mereka. Jeremy menendang panggangan mereka, dan sebagian arangnya memercik ke tubuh dan wajah para penculik, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Setelah mereka tenang, mereka bergegas menyerang Jeremy. Saat itulah Lukas, Aaron, Sante, dan Sunny bergegas keluar untuk melawan mereka juga. Setelah mengalahkan mereka, Sante mengangkat kacamata berbingkai emasnya sebelum membungkuk untuk mencengkeram kerah salah satu penculik. Katakan pada kami, di mana wanita hamil yang kalian culik? Penculik itu batuk seteguk darah, memperlihatkan celah ompong di mulutnya, sebelum menjawab, dia ada di dalam. Sante melemparkannya ke dalam dan menendang kepalanya, menyebabkan dia pingsan, sebelum berjalan menuju bungalau kecil yang kumuh itu. Jeremy segera berjalan menuju bungalau itu setelah dia mengurus kedua penculik di depannya. Sante membuka pintu dengan hati-hati, takut disergap. Ia kemudian melihat Corin menunggangi pria berambut perak itu dan menarik kerahnya. Katakan padaku di mana Jeremy sekarang. Teriaknya tepat di wajahnya. Wajah lelaki berambut perak itu babak belur, dan anggota tubuhnya tampak seperti telah dipatahkan oleh Corin, jadi dia tidak bisa melawan sama sekali. Begitu ia berbalik, Corin menggunakan benda acak yang ada di sekitarnya untuk menjatuhkannya. Ia lalu memukulinya tanpa ampun saat ia terbangun. Hahaha, dia mati. Dia tewas dalam ledakan, ingat. Desak pria berambut perak itu. Kau bohong. Dia tidak mungkin mati. Katakan di mana dia sekarang, atau aku akan membunuhmu. Teriak Corin. Mata pria berambut perak itu sudah bengkak parah saat itu sehingga ia bahkan tidak bisa membukanya. Ia batuk darah dan tertawa terbahak-bahak. Kau takkan bisa menghidupkannya kembali bahkan jika kau membunuhku. Apa kau tak tahu polisi sudah membawa mayatnya? Hahaha, apa pantas kau tergila-gila pada orang mati? Mata Corin sudah merah padam karena marah. Sialan kau, brengsek, kukutuk seluruh keluargamu. Kau bahkan tak layak menyebut nama Jeremy. Kembalikan dia padaku. Kembalikan dia padaku. Dia memukul kepalanya lagi, membuat telinganya berdenging. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih, tetapi ketika pulih, dia menggertakkan gigi dan berkata, dia sudah mati, dasar wanita gila. Sekeras apapun kau memukuliku, dia tetap mati, dan dia tidak akan pernah kembali. Corin gemetar saat itu. Ia berusaha menahan dukanya saat mendengar kabar itu, tetapi ia tak mampu lagi menahannya, ia langsung hancur saat itu juga. Ia tak bisa menerima Jeremy telah tiada. Meskipun berkali-kali mencoba memutuskan hubungan dengannya, ia tak pernah sekalipun menginginkannya mati. Bab 1339. Corin kehilangan akal sehatnya. Sambil mencekik pria berambut perak itu, dia berkata, aku akan membuatmu membayar karena telah membunuhnya. Pria berambut perak itu mulai memerah wajahnya karena kekurangan oksigen. Bos! Mendengar suara Sante, Corin mengendurkan cengkeramannya di leher pria berambut perak itu. Ia kemudian berbalik dan melihat bukan hanya Sante, tetapi juga Aaron, Lukas, dan Sunny. Mereka semua datang untuk menjemputnya. Itu sama sekali bukan hal yang menarik. Jeremy, yang seharusnya sudah mati, juga ada di sana bersama mereka. Jeremy berdiri di tengah barisan dan menatap Corin dengan kaget. Namun, ia kemudian menyipitkan mata dan menyeringai padanya. Sante adalah orang pertama yang mendekati Corin. Bos, orang ini tidak pantas membuatmu kotor. Sini, biar aku bantu kamu berdiri. Kamu istirahat dulu, biar polisi yang urus sisanya. Corin menatap Sante, lalu tangannya yang mencengkeram leher pria berambut perak itu. Tiba-tiba,
Ia tersadar dan segera menarik tangannya. Ia mencoba bangun, tetapi agak sulit karena kondisinya saat ini, jadi ia mengulurkan tangan untuk meminta bantuan Sante. Namun, Jeremy mencekal tangannya bahkan sebelum Sante menyentuhnya. Aaron segera menarik Sante ke samping untuk memberi Corin dan Jeremy ruang. Corin secara naluriah menarik tangannya kembali ketika melihat Jeremy yang membantunya. Jeremy pasti sudah menduganya karena dia terus menggenggam erat tangannya dan ingin membalaskan dendamku barusan. Tanyanya lembut. Tidak, aku hanya tidak suka penampilannya, kata Corin canggung. Benarkah? Tanya Jeremy sambil tersenyum. Ia menggunakan tangannya yang lain untuk menghaluskan urat-urat hijau yang muncul di pelipisnya, seolah mencoba menenangkannya. Corin terus menatapnya sambil membiarkan kehangatan tangan pria itu membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, ia tak kuasa menahan air matanya dan menangis terseduh-seduh. Ia merasa seperti telah melalui perjalanan emosi yang bergejolak selama beberapa jam terakhir. Tepat saat dia menerima kematian Jeremy, dia tiba-tiba muncul di depannya. Sialan kau, Jeremy Holden. Kau seharusnya terbunuh dalam ledakan itu, kata pria berambut perak itu dengan penuh semangat. Baru saat itulah Jeremy ingat bahwa Corin sedang duduk di atas pria lain. Ia mengerutkan kening dan mengangkatnya sebelum menginjak pria berambut perak itu. Mana mungkin aku akan mati di tangan orang sepertimu, kata Jeremy. Pria berambut perak itu berteriak kesakitan sekaligus marah. Rasanya organ-organ tubuhnya akan meledak karena kekuatan itu. Pada saat itu, petugas polisi yang dibawa Jeremy bergegas masuk. Mereka menangkap pria berambut perak itu, yang kepalanya berdarah. Ia diborgol dan diseret keluar dari bungalow kecil yang kumuh itu. Corin bersandar lemah di dada Jeremy. Ia tak lagi punya tenaga atau semangat untuk melawan. Selelah itu ia kelelahan. Ia bahkan tak tahu dari mana ia mendapatkan tenaga untuk melawan pria berambut perak itu. Jeremy menatap wajah pucatnya dan menempelkan dagunya di dahinya. Di sana. Aku di sini, aman dan tenteram. Jadi, jangan khawatir. Bab 1340. Corin beristirahat dengan tenang di pelukan Jeremy. Ia tertidur begitu Jeremy membawanya ke mobil sehingga ia bahkan tidak sempat bertanya apa yang sedang terjadi. Di kantor polisi. Jeremy sedang menunggu di luar ruang interogasi untuk mengetahui hasilnya. Pada saat itu, Pamela dan Greg juga telah tiba di kantor polisi. Francine berlari dan langsung menghambur ke arah Jeremy ketika melihatnya sehat dan hidup. Jeremy, aku senang kau baik-baik saja. Kami pikir kau. Ia tak menyelesaikan kalimatnya karena ia mulai menangis bahagia. Jeremy menepuk kepalanya pelan. Diamlah. Tak perlu menangis. Aku di sini, kan? Francine mendongak ke arah Jeremy dan terisak beberapa kali. Jeremy, bagaimana ini mungkin? Kenapa sampai meledak? Kau tahu betapa sedihnya kami saat mendengarnya. Itu cerita yang panjang, dan Jeremy juga berpikir kantor polisi bukanlah tempat yang tepat untuk menjelaskan apa yang terjadi pada mereka. Dasar berandal, kau takkan bahagia sampai kau membuatku takut setengah mati, kan? Kenapa kau tak bilang kau baik-baik saja? Apa kau mau melihat seberapa besar aku dan kakekmu bisa tahan? Tegur Pamela sambil berjalan mendekat dengan bantuan seorang pelayan. Meskipun nadanya terdengar lirih, ia juga menangis. Bajingan, bagaimana bisa kau merahasiakan hal seperti ini dariku? Teriak Greg saat didorong masuk dengan kursi rodanya oleh seorang pelayan. Meskipun ia tidak menangis, matanya yang memerah menunjukkan betapa khawatirnya ia. Jeremy dengan lembut mendorong Francine menjauh. Ia menghampiri kakek neneknya, membungkuk dengan hikmat, dan berkata, "Maaf, kakek dan nenek, karena membuat kalian berdua khawatir." Pamela menariknya dengan siku. Baru ketika ia merasakan kehangatan kulit Jeremy, ia menyadari bahwa Jeremy aman dan sehat di hadapannya. Aku senang kau baik-baik saja. Jangan pernah lakukan hal seperti itu lagi. Kita sudah tua dan tidak tahan lagi dengan kejutan seperti ini. Greg, dengan ekspresi keras, mendengus dan berkata, kalau ada kesempatan lagi, aku akan menyangkalnya. Pamela meliriknya sinis. Kata orang yang tak henti-hentinya menangis di rumah saat menerima kabar kematian cucunya. Greg mengerutkan kening. Siapa bilang aku nggak akan berhenti menangis?
Pamela melotot padanya. Aku. Jeremy tersenyum. Ia lega melihat kakek neneknya bertengkar seperti biasa. Setelah itu, ia berkata kepada Francine, tolong bawa kakek dan nenek untuk menunggu di sana. Aku masih harus mengurus sesuatu. Francine mengangguk dan membawa Pamela dan Greg ke ruang tunggu. Jeremy baru saja berbalik ketika seorang wanita muncul entah dari mana dan memeluknya dari belakang. Jeremy, oh, aku senang sekali kau masih hidup. Kau membuatku takut setengah mati, kata Sofia. Ia bergegas ke kantor polisi segera setelah menerima kabar itu. Jeremy menatap Sofia dengan dingin dan melepaskan tangannya dari tubuh Jeremy. Seperti yang kau lihat, aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu. Sofia tidak mencoba memeluknya lagi. Malah, ia berjalan memutar menghadapnya. Ia memeriksa dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk memastikan tidak ada luka di tubuh Sofia. Ia menghela napas lega ketika melihat tidak ada tanda-tanda luka di tubuh Sofia.